Halo, ya kembali dengan saya Samuel Permadi, mahasiswa S2 UC Online untuk mata kuliah Entrepreneurial Project 1. Di sini saya akan membahas tentang implementasi Land Canvas Project Business, khususnya untuk produk R36S Retro Handheld Game Console. Ya, di sini adalah secara garis besar untuk land canvasnya sendiri yang nanti akan saya jelaskan lebih merinci dan apa saja keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sebelum kita memasuki pembahasan, ini adalah beberapa pendahuluan. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan land canvas itu sendiri? Jadi memang land canvas itu merupakan model bisnis satu halaman sederhana yang terdiri dari 9 bagian dan adaptasi dari BMC oleh Asmaruya. Land canvas ditujukan sebagai salah satu cara untuk menemukan dan memvalidasi model bisnis yang belum ada, terutama mengidentifikasi customer problem dan diselesaikan dengan solusi yang sesuai pada kebutuhan customer. Dan memang kegunaan dari Land Canvas sendiri itu pada dasarnya adalah membantu startup dan entrepreneur untuk memvisualisasikan, mengevaluasi, dan memvalidasi ide bisnis dengan menguraikan 9 komponen utama secara sederhana dan fokus pada masalah dan solusi. Yang kedua adalah mengurangi resiko bisnis untuk mempelajari gambaran global, mengidentifikasi resiko dan peluang lebih awal sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga adalah fokus kepada masalah customer dan solusi yang ditawarkan pada masalah tersebut. Dan secara ringkas, ini adalah dasar teori dari Land Canvas. Sebenarnya apa yang menjadi dasar kenapa kita membuat Land Canvas untuk produk ini? Jadi di balik itu ada beberapa fakta-fakta yang cukup mengejutkan dan menurut market portal analytics sebenarnya retro video games leading player itu dari tahun ke tahun diproyeksi itu akan ada peningkatan yang cukup signifikan, di mana peningkatannya itu bisa mencapai 15% selama satu dekade ke depan. Apa saja sebenarnya yang membuat hal ini terjadi? Tentu saja yang pertama adanya nostalgia, di mana ini menjadi driving force ya yang powerful terhadap gamers lama yang ingin memiliki pengalaman bagaimana mereka bermain games retro ketika mereka masih muda. Secara accessibility juga sudah banyak digital distribution yang membuat retro games itu sangat mudah untuk diakses secara globally. Secara community juga sudah cukup banyak aktivitas-aktivitas online communities sehingga engagement itu juga cukup tinggi. Secara innovation sudah banyak juga innovation remasters, new retro style games dan juga update hardware. Dan ini juga ada beberapa fakta yang lain, seperti yang pertama, popularitas game retro kembali meledak. Jadi ini tidak hanya menjadi sarana nostalgia bagi gamers lama, tetapi juga ternyata ini dinikmati oleh kalangan Gen Z dan Alpha. Kemudian yang kedua adalah nostalgia dan kesederhanaan sebagai daya tarik utama. Tentu saja kita ketahui bahwa game-game retro itu memang kesannya cukup sederhana, tetapi juga cukup menyenangkan untuk dimainkan. Jadi cukup berbeda dengan game-game di masa kini ya, yang mungkin lebih banyak membuat orang harus berpikir lebih atau juga harus bermain lebih terampil. Kemudian dukungan teknologi dan akses yang lebih mudah, kini juga memainkan game retro itu lebih mudah berkat adanya emulator. Namun memang kalau kita ketahui emulator ini sendiri tidak berada di dalam satu konsol, tetapi mungkin di masing-masing konsol. Tetapi ada juga platform digital seperti Steam, Nintendo Switch, dan lain sebagainya. Lalu pertumbuhan pasar game retro secara global kita lihat juga diproyeksikan terus tumbuh hingga 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahunan itu yang positif.
Jadi laporan industri menunjukkan bahwa permintaan terhadap game retro meningkat di berbagai wilayah termasuk Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Sedangkan tren di Indonesia sendiri dan Asia Tenggara, pada dasarnya Indonesia menempati posisi pertama untuk populasi gamers di Asia Tenggara dengan nilai pasar game mencapai sekitar 2 juta dolar pada tahun 2024 dan diproyeksikan naik menjadi 49 triliun rupiah pada 2027. Jadi walaupun datanya mencakup seluruh industri game, tren retro gaming ini ikut terdorong oleh minat generasi muda dan komunitas yang aktif. Dari fakta-fakta tersebut, maka kita juga perlu melihat dari sisi customer segmented untuk land canvas kita. Jika kita lihat dari sisi karakteristik, itu kita bagi menjadi 4, yaitu secara geografik. Yang pertama, konsumen perkotaan yang ingin bernostalgia dengan bermain game retro. Kemudian wilayah dengan aktivitas tinggi sehingga untuk dapat bermain game akan lebih memilih menggunakan konsol yang dapat dibawa kemana saja. Di sini konsumen perkotaan itu memang menjadi salah satu karakteristik utama dikarenakan biasanya anak-anak yang tinggal di kota itu sudah terbiasa bermain game-game sejak dahulu. Untuk demografik usia itu dari 15 hingga 50 tahun yang umumnya gender pria karena memang kita ketahui untuk gamers sendiri masih didominasi oleh pria walaupun tidak menutup kemungkinan wanita juga menyukai bermain games. Middle up income, pekerja kantoran, pelajar, mahasiswa, komunitas gamer, orang tua yang ingin memberikan mainan kepada anak. Secara psikografik, retro game gamer yang tetap ingin bermain game klasik namun secara portable dan dapat bermain banyak jenis game dalam satu konsol serta ingin memiliki pengalaman nostalgia masa kecil. Secara behavioral, pekerja kantoran atau mahasiswa yang suka bermain game sebagai healing mereka. Kemudian ada juga grup atau komunitas retro games junkies mencari konsol yang mudah dan dapat menampung banyak jenis game. Dari karakteristik segmen tersebut, maka selanjutnya kita perlu memetakan segmen tersebut dari sisi user. User nantinya itu adalah konsumen yang ingin bermain game klasik, kemudian konsumen yang ingin bermain retro games di mana saja dan kapan saja, konsumen yang ingin bermain retro games dengan konsol yang mudah penggunaannya. Sedangkan untuk buyernya sendiri umumnya adalah orang tua yang ingin membelikan anaknya konsol game portable namun affordable, pekerja atau mahasiswa yang ingin refreshing serta bernostalgia bermain game klasik, kemudian electronics, games, dan hobi retails. Nantinya kita juga akan perlu melihat dari sisi expansion target. Setelah kita melihat user, buyer, itu secara expansion target, itu tentu saja kita bisa melalui office, collaboration room, komunitas game klasik, cosplayer, dan penggiat di Jepangan, event turnamen games. Dan early adopters itu bisa dilihat juga dari konsumen yang sudah berhenti bermain game retro namun ingin kembali bernostalgia masa kecil dengan bermain game retro. Penggemar game klasik yang mengikuti tren bermain game konsol. Secara persona, contoh Ray 34, pekerja kantoran yang juga bermain game di waktu luang untuk refreshing, suka bermain game klasik namun hanya bisa dilakukan dengan komputer atau laptop. Buying trigger, game konsol portable yang dapat digunakan untuk bermain retro game. Media exposure, iklan di Instagram. Fokus marketing sendiri, nantinya kita melakukan kolaborasi dengan komunitas gamer dan mobile digital targeting dengan menempatkan produk di tempat premium seperti etalase front eye level pada retail. Reduksi customer acquisition cost itu melakukan sampling event di kegiatan komunitas di Jepangan atau komunitas game karena lebih menargetkan pada konsumen. Kerjasama dengan influencer gaming yang lebih efektif dibandingkan dengan iklan massal. Segmentasi dinamis seiring iterasi, tentu saja kita melihat dari sisi tren bermain
game klasik kembali meningkat sehingga segmen melebar ke younger consumer dan lebih terbuka pada produk game konsol. Yang memang sebelumnya itu adalah mungkin dari older customer di mana mereka ingin bernostalgia bermain game-game retro. Namun dengan berkembangnya segmen atau melebarnya segmen ke younger customer, maka ini juga akan memberikan dampak yang bagus untuk penjualan ke depannya. Adanya edukasi kesehatan mental mengenai bermain game membantu menurunkan tingkat stres sehingga akan memperbesar segmen pasar karena terjadi perubahan persepsi pada publik. Resiko salah segmentasi, jika target terlalu luas, maka yang akan terjadi promosi pada marketing menjadi boros sehingga positioning tidak sesuai dengan target, pesan yang akan dibawa menjadi tidak konsisten sehingga dalam benak konsumen, posisi produk akan tidak jelas. Untuk new brand positioning sendiri, R36S Retro Handheld Game Console, konsol retro portable, plug and play terjangkau dengan dukungan lokal dan pengalaman nostalgic yang mulus. Untuk problem sendiri, di sini ada 3 main problem, di mana kita lihat pertama adalah konsumen ingin nostalgia bermain game klasik, namun konsol modern cukup mahal. Di sini memang kita lihat intensitinya cukup tinggi dan ada beberapa alternatif seperti bermain game smartphone atau menonton YouTube. Namun hal ini tidak memberikan kepuasan terhadap inginnya bernostalgia dikarenakan game smartphone ini sangat terbatas dan juga jika kita hanya menonton dengan YouTube itu kita tidak memiliki pengalaman yang tersendiri atau cukup berbeda ya. Sehingga solusinya itu bisa dengan produk konsol portable yang affordable. Citra game konsol yang memiliki masalah firmware set, uproot need, ini juga biasanya orang-orang memiliki alternatif yaitu bermain di komputer atau laptop yang memang sudah tersetup sedemikian rupa. Namun juga bisa diberikan solusi seperti tutorial serta companion application yang simple dan mudah. After sale service perangkat gaming sering sangat terbatas karena memang tidak cukup banyak after sale service untuk perangkat gaming ini. Nah, sehingga alternatifnya berhenti bermain game lain atau berhenti bermain. Secara solusi, maka di sini after sale service dengan chat CS, suku cadang dasar serta pusat servis di kota-kota besar. Sebenarnya prinsip penyelesaian dan fokusnya dari problem tersebut adalah recurring pains, di mana kebutuhan valid dan berkelanjutan. Kemudian juga kita menghindari klaim-klaim pengalaman tanpa bukti dengan melakukan uji persepsi konsumen serta panduan teknikal. Solusi disusun secara logis sehingga memberikan dampak. Yang pertama adalah menghindari fitur tidak perlu, memperjelas siapa real early adopters, dan fokus pada pengalaman dan kemudahan sebagai pembuat keputusan. Apa yang membuatnya berbeda dan layak untuk dibeli? One sentence UVP kami adalah konsol retro portable plug and play terjangkau dengan dukungan lokal dan pengalaman nostalgic yang mulus. Produk ini juga memiliki unique value proposition dari sisi emosional dan rasional, di mana emosional itu adalah nostalgia bermain game retro klasik, bermain banyak retro game dalam genggaman, berpartisipasi dalam momen nostalgia konsumen. Secara rasional, bermain game retro di mana saja dan kapan saja, kemudian dalam bermain game klasik dengan konsol portable, perasaan nostalgia yang tinggi sehingga klaim yang diberikan membawa kepercayaan pada konsumen. Konsumen memiliki opsi game konsol portable yang dapat digunakan untuk memainkan game klasik. Secara clarity dan differentiation, clarity sendiri itu hindari klaim yang generik, contohnya adalah best price. Fokus pada pemanfaatan pesan yang spesifik untuk membantu konsumen memahami nilai produk, seperti kamu tidak perlu susah payah agar dapat bermain game klasik, cukup beralih ke R36S Retro Handheld Game Console. Secara differentiation, produk konsol portable dengan firmware yang mampu menampung banyak game retro dan relevansi pada segala usia dan kalangan. Dari hal-hal tersebut, maka bisa diambil kesimpulan nilai strategis LAN Canvas. Yang pertama adalah segmentasi yang tajam dan tepat akan menghemat biaya akuisisi.
problem valid untuk mengulangi resiko gagal pasar, UVP kuat yang akan memperkuat diferensiasi dari produk game konsol lainnya. Hasilnya, produk R36S Retro Handheld Game Console tetap akan menjadi market leader di kategori retro games konsol. Ketika kita memberikan solusi, tentu ada keterkaitan antara problem dengan solusi, di mana yang tadi adanya problem konsumen ingin nostalgia bermain game klasik, namun konsol modern cukup mahal. Maka kita memberikan solusi bundle perangkat R36S dengan firmware open source yang dikonfigurasi rapi, first run wizard, dan panduan untuk pemula. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan problem utama konsumen yang ingin bernostalgia bermain game klasik, namun konsol modern cukup mahal karena banyak perangkat tambahan. Dengan bundle perangkat R36S yang siap digunakan tanpa ada perangkat tambahan, ini akan menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi problem tersebut. Sedangkan untuk problem yang kedua, di mana di sini ada citra game konsol memiliki masalah firmware yang ketika setup itu cukup rumit. Tentu saja kita perlu memberikan solusi di mana seperti aplikasi companion, seperti web QR yang berisi tutorial, FAQ, troubleshooting and update firmware secara legal. Reasonnya tentu saja kenapa kita memberikan solusi tersebut, persepsi buruk dengan game konsol yang memiliki masalah pada setup firmware yang rumit dapat diatasi dengan adanya aplikasi companion dan pengadaan update firmware secara legal, sehingga ini tidak akan menimbulkan permasalahan dalam penggunaan konsol tersebut. Lalu adanya isu after sale service perangkat gaming sering sangat terbatas. Maka perbaikan dan peningkatan after sale service menjadi sangat penting karena ini akan membuat konsumen merasa nyaman dan tidak perlu khawatir jika perlu dukungan suku cadang, peralatan, dan pusat servis. Sehingga solusi after sale service dengan chat, customer service, suku cadang dasar, serta pusat servis di kota-kota besar ini menjadi salah satu solusi yang cukup strong di sini. Daftar hipotesis minimum, konsumen akan memilih game konsol retro portable jika konsol mampu menyimpan game retro yang banyak dan mulus. Pengalaman dan kemudahan mampu mengurangi persepsi negatif tentang game konsol, penempatan produk di etalase depan retail untuk meningkatkan impulsive buying. Kita juga perlu membuat performance test antara pengalaman bermain game retro dengan modern console, di mana portable console merek kompetitor dengan portable console R36S setlah disambungkan ke proyektor untuk mengukur seberapa besar experience acceptance yang dapat diterima oleh konsumen dan bagaimana pengalaman bermain antara bermain dengan modern console dengan portable console. Dalam pembentukan solution tadi kita juga perlu melakukan prototyping dan eksperimen di mana melakukan mock-up pada desain portable console untuk melihat kesan pertama konsumen ketika melihat produk apakah mampu menarik perhatian dan membangun persepsi lebih sehat. Smoke test dengan membuat iklan digital sebelum distribusikan secara luas untuk mengukur minat pasar tanpa produksi dalam skala besar. Retail pilot di kota tertentu untuk mengamati bagaimana perilaku konsumen saat membeli produk impulsif versus planned purchase. Secara prinsip, memahami keterbatasan pada teknologi dan supply chain untuk menyesuaikan kapasitas produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, fokus mempercepat pembelajaran nyata agar biaya dan risiko berkurang, sehingga dapat memperoleh keputusan berbasis data, bukan hanya sekedar asumsi, serta memastikan produk benar-benar diminati dan layak untuk dikembangkan. Untuk channel sendiri, kami di sini memiliki dua channels, yaitu direct channels dan indirect channels. Di mana direct channels itu melalui digital marketing, melalui TikTok, Instagram, YouTube, kemudian official marketplace, Shopee, Lazada, Tokopedia, event sampling, game house, kampus, office area, community marketing, komunitas gaming, retro games, kampus, sehingga kita akan melihat bagaimana tanggapan dari community dan sesuai dengan target awal dengan nostalgia bermain retro game di mana saja.
Indirect channels itu ada seperti modern retail, yaitu electronic retail, hobby shop, game shop, dan bot event. Bot event sendiri ini adalah untuk memperkuat brand di mata konsumen untuk hadir di setiap event-event reguler seperti Komifuro, Ava ID, dan lain sebagainya. Untuk channels, kita perlu adanya activation triggers, di mana promo bundling konsol game portable ready to use, placement in display case eye level, experience station di retail atau kampus. Untuk memvalidasinya, kita perlu melihat dari sisi pilot regional, tracking penjualan mingguan, feedback konsumen secara experience tentunya, yang bertujuan mengoptimalisasi biaya distribusi dan memperkuat activation movement. Untuk revenue stream sendiri, di sini ada 3 primary revenue, yaitu yang pertama dari bundling program dengan aksesoris dan SD card. Di sini adalah untuk meningkatkan chance konsumen existing untuk mengganti perangkat atau melengkapi perangkat mereka. Kemudian dari si B2B, office, event organizer, untuk meningkatkan penjualan stabil dan brand presence pada konsumen dalam bentuk gift atau merch, limited edition yang berbeda dibandingkan dengan gift atau merch pada umumnya. Penjualan langsung, jasa setup atau upgrade firmware, serta tuning. Memiliki volume penjualan tinggi karena memiliki perputaran yang cepat, lebih banyak mengutamakan servis dan pengalaman proses kepada konsumen. Strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan volume penjualan yang tinggi dengan margin yang stabil dan memiliki konsumen yang loyal dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyeimbangkan keseluruhan channel dengan mempertimbangkan margin masing-masing sehingga menghasilkan margin yang stabil. Membuat paket bundling untuk meningkatkan probabilitas konsumen dalam melakukan repeat order. Dan untuk cost structure sendiri, di sini ada fixed cost seperti produksi pabrik, mesin, maintenance, biaya atau sewa bangunan dan fasilitas produksi, brand marketing dan license merek global, sistem IT dan manajemen supply chain. Sedangkan variable cost itu adalah bahan baku, SoC, layar, baterai, shell, PCB dan kemasan, distribusi fisik dan logistik marketing materials, biaya tenaga kerja dan sales, biaya marketing lokal seperti campaigns atau promo, fokus efisiensi, tentu saja optimasi supply chains dan skala ekonomi dalam pembelian bahan baku pada pembuatan konsol itu sendiri. Untuk key metrics yang perlu kita fokuskan adalah conversion rate atau awareness, purchase untuk melihat bagaimana efektivitas marketing untuk menimbulkan awareness pada konsumen dengan berakhir pada purchasing. Shelf velocity, sales per shelf per day untuk menunjukkan kinerja penjualan di retail, experience acceptance survey score untuk mengukur market fit pada produk dan sebagai validasi pada value proposition. Learning focus sendiri akan dilakukan weekly tracing dan milestone for learning dengan tujuan melihat insight pada konsumen, menghindari vanity metrics seperti likes atau views yang tidak memiliki korelasi dengan volume penjualan. Dan hal ini itu juga dapat kita lihat pada branding di Instagram, Facebook, ataupun juga YouTube, di mana memang mungkin terkadang like sedikit, tapi di situ juga dapat memberikan wadah penjualan yang terbanyak atau sarana penjualan terbanyak. Untuk unfair advantage, ada hidden strengths, di mana kuatnya komunitas retro games dan konten tutorial yang sudah berbahasa Indonesia, after sale service lokal yang kuat, akses distribusi paling luas dengan mitra, dan KOL terpercaya. Pengetahuan konfigurasi firmware yang teruji untuk experience yang oke. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, Lane Canvas menunjukkan bahwa R36S game konsol memiliki satu validasi kebutuhan konsumen yang kuat, yaitu nostalgia dan kemudahan, solusi yang tepat sasaran dengan pengalaman nostalgia, kemudahan dalam bermain, dan kepercayaan pada brand. Saluran distribusi, technical expert, dan keunggulan kompetitif yang sulit disaingi, serta mekanisme pembelajaran cepat untuk menang dalam pasar berkembang.
Pendekatan melalui Canvas dapat meminimalkan risiko pada perusahaan, mempercepat iterasi inovasi, dan mengoptimalkan akuisisi serta konsumen di kategori retro games. Ya, demikian untuk penjelasan dari Lean Canvas R36S Retro Games Handheld konsol pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.